Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menghadapi sebuah tuduhan atau fitnah yang dilontarkan pemerintah Korea Selatan terkait salah seorang insinyur Indonesia, insinyur dari TNI yang dituduh melakukan pencurian data jet tempur KF-21 Boramae. Seperti kita ketahui, proyek KF-21 Boramae ini adalah proyek bersama antara pemerintah Korea Selatan dan juga Indonesia, di mana Indonesia dibebankan hampir 20% dari total 121 triliun proyek penelitian pesawat tempur generasi 4 ini, teman-teman. Ya, dalam beberapa artikel juga disebut bahwa ini pemerintah Korea Selatan ini bersikeras bahwa insinyur dari Indonesia ini telah mencoba untuk mencuri data-data penting terkait penelitian dari KF-21 Boramae. Bahkan sampai besarnya masalah ini, Kementerian Luar Negeri pun sampai membuat statement secara resmi menjawab tuduhan dan menjelaskan apa yang saat ini terjadi dan bagaimana respon pemerintah Indonesia atas tuduhan yang dilontarkan pemerintah Korea Selatan ini. Nah teman-teman semua, karena itu biar informasinya lebih jelas, tidak simpang siur, kita bakal langsung mendengarkan pernyataan resmi atau jawaban dari Deputi Luar Negeri Kemenlu RI. Oke, kita sama-sama saksikan kasus yang melibatkan satu orang WNI yang terlibat di dalam proyek KF-21 di Korean Aerospace Industry di Korea Selatan. Pemerintah yang jelas sampai saat ini masih mengumpulkan semua informasi mengenai tuduhan keterlibatan seorang insinyur Indonesia dalam kasus terkait proyek bersama pesawat tempur KF-21 dengan Korean Aerospace Industry atau KAI. KBRI Seoul juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan instansi-instansi terkait lainnya di Korea Selatan untuk mendalami lebih jauh mengenai kasus ini. KBRI Seoul juga sudah berkomunikasi langsung dengan WNI tersebut, satu orang WNI tersebut, dan sudah memastikan bahwa WNI tersebut dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dan tidak berada di dalam tahanan. Memang ada larangan untuk meninggalkan Korea Selatan sampai dengan bulan April, tapi itu semata-mata dalam rangka memastikan proses verifikasi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Teman-teman, sebagaimana saya sampaikan juga dalam tanggapan sebelumnya bahwa insinyur-insinyur Indonesia sudah terlibat dalam proyek ini sejak tahun 2016. Jadi semua yang terlibat di dalam proyek ini, semua WNI yang terlibat di dalam proyek ini sudah paham betul do and don'ts-nya, sudah paham betul mengenai aturan-aturannya dan rule of procedure-nya untuk bekerja di dalam proyek ini. Bagi Indonesia, proyek ini adalah proyek yang strategis. Demikian pula bagi pihak Korea, ini adalah proyek yang strategis. Karena itu kita sudah sepakat bahwa masalah apapun yang muncul dalam konteks proyek ini akan kita selesaikan bersama-sama sebaik-baiknya. Mungkin itu tanggapan untuk yang pertanyaan yang terkait dengan KF-21. Ya teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan pernyataan resmi dari pihak Deputi Luar Negeri Kemenlu RI yang menolak keras tuduhan terkait pencurian data penelitian proyek KF-21 Boramae jet tempur buatan Korea ini. Dan teman-teman semua, tentu hal ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup sulit di mana pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan ini mulai bersitegang terkait proyek KF-21 Boramae ini. Seperti kita ketahui juga 20% dari 121 triliun ini memang pemerintah Indonesia belum mampu melunasinya karena keterbatasan APBN. Jadi memang ini pemerintah Korea mungkin agak sedikit kesal
karena sudah kita ini, mohon maaf ya, ngutang, belum bayar sisanya, ditambah ini ada sebuah percobaan yang mereka tuduhkan mencuri data-data yang sangat penting. Mereka takut kalau misalnya data ini keluar Korea dan sampai ke pihak Indonesia, Indonesia bisa memproduksi sendiri KF21 Boramae. Jadi blueprintnya itu ini yang penting itu. Jadi mereka itu memang udah sangat ketakutan. Nah, di sini juga kita dapat artikelnya teman-teman semua dari Antara terkait pemerintah Indonesia selidiki tuduhan insinyur Indonesia curi data jet KF21 Boramae. Dilansir dari Antara, kita bakal cek dulu nih artikelnya. Pemerintah Indonesia sedang menyelidiki tuduhan Korea Selatan tentang keterlibatan seorang insinyur Indonesia dalam pencurian data informasi teknologi jet tempur KF21 Boramae. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, lalu Muhammad Iqbal, pada Jumat, KBRI Seoul telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Korea dan institusi terkait di Korea guna mendalami lebih lanjut kasus tersebut. KBRI Seoul juga telah berkomunikasi langsung dengan insinyur Indonesia untuk memastikan bahwa dia sedang tidak ditahan, kata Iqbal. Dia menjelaskan para teknisi Indonesia telah terlibat dalam proyek itu dari 2016. Dan mereka telah memahami prosedur kerja serta aturan yang berlaku. Proyek KF21 Boramae merupakan proyek strategis antara Indonesia maupun Korea Selatan. Kedua negara akan mengelola berbagai masalah yang muncul dalam kerjasama sebaik mungkin, tutur Iqbal. Sebelumnya, Badan Program Akuisisi Pertahanan Data Korsel menuduh dua insinyur Indonesia mencoba mencuri data informasi teknologi jet tempur KF21 Boramae. Dua teknisi yang dikirim dari Indonesia untuk mengerjakan proyek pengembangan jet tempur di Korea Aerospace Industry KAI itu sedang menjalani penyelidikan dan dilarang meninggalkan Korea. Pihak berwenang Korea Selatan menyatakan telah menangkap dua insinyur Indonesia itu pada Januari 2024 setelah mereka kedapatan berusaha mengambil file terkait proyek yang disimpan drive USB. Salah seorang pejabat dapat mengatakan penyelidikan berfokus pada identifikasi dokumen spesifik yang dicoba dicuri oleh para pakar dari Indonesia tersebut. KF21 Boramae merupakan proyek bersama Korea Selatan dan Indonesia yang bernilai lebih dari 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 121,35 triliun. Melalui kerjasama tersebut, kedua negara akan memproduksi 120 unit jet tempur untuk Korea dan 48 tempur untuk Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan transfer teknologi yang akan mendorong industri pertahanan dalam negeri dalam produksi pesawat KF21 untuk pasar global. Sesuai kesepakatan awal pada 2014, Indonesia dibebankan 20% dari total proyek pengembangan pesawat tempur itu. Namun dalam perkembangannya, Indonesia masih menunggak pembayaran karena keterbatasan APBN. Ya teman-teman, barusan kita sudah lengkap ya mendengarkan pernyataan resmi dari Muhammad Iqbal, ini Deputi Luar Negeri Indonesia dari Kemenlu RI, dan kita juga sudah membaca press release-nya yang dirilis dari Antara. Intinya sih mungkin ini Korea Selatan agak panik ya melihat kapasitas dari insinyur-insinyur Indonesia yang bisa saja mampu memproduksi jet tempur yang lebih hebat, lebih canggih dari KF21 Boramae, dan tentu kita pun sebagai bangsa yang besar agak gimana ya saat insinyur terbaik kita dituduh mencuri data penelitian jet tempur yang sampai saat ini juga belum selesai ya, belum selesai penelitiannya. Ya kita berharap nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai merusak hubungan diplomatis antara Indonesia dan Korea Selatan yang memang sudah terjalin cukup baik. Ya walaupun apapun hasilnya, kita tentu akan tetap mendukung negara kita. Ya daripada kita mendukung proyek yang dari luar, mungkin lebih baik nanti Indonesia sendirilah yang memproduksi kapalnya sendiri, yang meriset kapalnya sendiri, nggak usah kerjasama dengan negara lain kalau misalnya negara lainnya juga nggak respect dengan Indonesia. Ya itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Insya Allah kita bakal lanjut di update-update
berita-berita menarik lainnya di Supreme Detector, kan itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Supreme Detector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.